Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Ane merasa sangat bahagia guys, karena ia merasa, Tante Widya sudah benar-benar mau menerima dan memaafkannya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Sepasang suami istri itu akhirnya sampai di rumah mereka, sebelum waktu maghrib tiba. Keduanya pun melangkahkan kaki bersama setelah turun dari mobilnya. Ane langsung menuju dapur, mencuci kedua tangannya dengan hand wash, baru setelah itu mengayunkan langkah kakinya menuju ke kamar, untuk segera membersihkan peluh di tubuhnya. Setelah beberapa menit, Ane kembali keluar dari kamarnya dan kembali lagi ke dapur. Ia membuka lemari pendingin 4 pintu yang tingginya melebihi dari tinggi tubuhnya. Tangan lembutnya mengambil beberapa buah kueni, mengupasnya, lalu membuatnya menjadi jus. Kemudian dia kembali membuka lemari pendinginnya dan mengambil salah satu stok makanan frozen, yang akan digorengnya untuk teman bersantai. Sementara Hafiz sudah berada di kamar mandi, untuk membersihkan tubuhnya yang sedikit terasa lelah. Setelah itu kembali turun ke bawah, berkumpul dengan istri tercinta. Ane sudah berada di ruang televisi dan sedang menghidupkannya, untuk melihat salah satu acara televisi, ditemani dengan jus buah kueni, dan juga gorengan tortilla, sebagai menu cemilannya. Hafiz mengedarkan pandangannya saat turun dari kamar, mencari keberadaan sang istri. "Sayang, kamu di mana?" cari Hafiz sambil menolehkan pandangannya. "Mas, aku di sini," sahut Ane sambil menyesap jus buatannya. Hafiz pun berjalan mencari sumber suara. Setelah Hafiz menemukan keberadaannya, ia langsung menyambangi Ane dan duduk di sebelahnya. "Sayang, kalau Mas jadi gendut gimana?" celoteh Hafiz sambil menyesap jus buah yang sudah tersaji. "Berarti aku berhasil dong mengurus suami dengan baik," sahut Ane sambil tersenyum melihat Hafiz sekilas. "Bener juga sih, dan kalau semua vitamin, suplemen dalam hidup Mas terpenuhi dengan baik. Mas yakin 100%, dalam waktu dekat, kita bakalan shopping lagi." "Apa hubungannya?" ucap Ane yang masih fokus dengan siaran yang sedang ia tonton. "Ya iyalah, baju dan celana Mas pada nggak muat lagi. Karena bobot tubuh Mas bertambah drastis," terang Hafiz. "Ya gampang loh Mas, tinggal olahraga aja untuk bakar lemak biar nggak bertumpuk,"
sahut Ane sambil menikmati tortilla goreng. Hehe, olahraga ya, kalau olahraganya malam aja, boleh nggak? Tanya Hafiz menggoda sang istri, sambil mencolek pinggang Ane. Idih, maunya. Iya dong, baju dinasnya kan, belum semua dipakai, ungkap Hafiz sembari memainkan kedua alisnya. Ane hanya tersenyum lucu melihat tingkah sang suami. Sampai akhirnya, sayup terdengar suara azan maghrib, dari masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Hafiz pun segera bergegas dan bersiap diri, untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Sedangkan Ane, tetap sholat di rumah. Sayang, Mas pergi ke masjid dulu ya, pamit Hafiz yang sudah rapi, dengan memakai sarung dan baju kokonya. Iya Mas, hati-hati, sahut Ane sambil mengantar sang suami sampai ke ambang pintu. Hafiz pun segera menjauh dengan sepeda motornya. Ane menutup pintu, kemudian menggiring tubuhnya untuk sholat maghrib di kamarnya. Saat ini hatinya merasa sangat bahagia. Akhirnya apa yang dikhawatirkan selama ini, sudah dapat diatasi. Tante Widya sudah bisa menerima kehadirannya kembali. Ternyata segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, akan membuahkan hasil yang baik. Selesai sholat, Ane pun melengkungkan kedua bibirnya, membentuk senyum indah, yang menghiasi raut wajah Ane. Ane melakukan rutinitas seperti biasanya, mengaji dan mengirimkan doa-doa untuk keluarganya. Sampai ia selesai dengan rutinitasnya, Hafiz masih belum pulang. Ane pun memanaskan makanan untuk makan malam mereka. Sampai Ane selesai, Hafiz belum juga kembali. Rasa resah pun mulai menyergah. Bahkan saat ini sudah memasuki waktu Isya. Karena lama menunggu, Ane pun melaksanakan sholat Isya di kamarnya kembali. Setengah jam kemudian, terdengar suara sepeda motor Hafiz. Ane segera beranjak menyambut sang suami. Kemudian keduanya masuk, setelah Hafiz mengunci rapat semua pintu. Mas, kenapa sampai lama begini? Aku cemas terjadi sesuatu sama kamu Mas, pungkas Ane. Makasih ya sayang, sudah mencemaskan Mas. Wajarkan aku mencemaskan suamiku, karena nggak seperti biasanya, tukas Ane. Iya. Kebetulan tadi ada pengajian yang diadakan di masjid setiap malam minggu. Waktunya antara maghrib dan isya. Dan kebetulan lagi, Ustadz yang mengisi ceramahnya adalah Ustadz Afan. Jadi Mas ngobrol-ngobrol dulu sebentar, jelas Hafiz yang kini sudah berada di ruang makan. Lalu, kenapa Ustadz Afan gak sekalian diajak mampir ke sini? Udah. Cuma Ustadz masih ada acara lagi. Cuma Ustadz Afan janji akan main ke rumah kita, dan akan datang bersama istri dan anaknya, ungkap Hafiz menjelaskan pada Ane. Ane pun mengangguk pelan, lalu keduanya menikmati makan malam dengan menu ikan nila asam manis pedas, tumis kangkung, dan juga nugget goreng. Makanan yang terlihat sederhana, tapi mampu memanjakan lidah. Setelah selesai makan, Hafiz pamit pada Ane untuk lebih dulu naik ke atas. Dia ingin memeriksa beberapa dokumen pekerjaannya.
Sedangkan Ane langsung mencuci piring setelah makan. Sayang, kalau Mas tinggal naik duluan, boleh nggak? Ya udah Mas, nggak apa-apa, toh piring yang mau dicuci juga cuma dikit doang. Beneran nggak apa-apa? Beneran Mas, tandas Ane. Kemudian Hafiz naik ke ruang kerjanya, dan Ane juga sibuk dengan pekerjaannya. Setelah Ane selesai, ia langsung menyusul Hafiz ke atas, dengan membawakan air rebusan rempah-rempah. Mas, ini minum panasnya. Enak di badan, dan pendetoks tubuh secara alami. Ane meletakkan segelas air rebusan itu di meja Hafiz. Kemudian menggiring langkahnya ke kamar. Tanpa terasa, matanya terasa berat, dan akhirnya tertidur lelap, sebelum Hafiz selesai dari pekerjaannya. Ketika Hafiz masuk, Ane sudah tak sadarkan diri. Hafiz menghampiri Ane yang sudah tertidur lebih dulu. Dengan senyum bahagia, dia memandangi wajah Ane yang sangat cantik dan imut saat tertidur. Betapa ia sangat menyayangi perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Sayang, terima kasih telah menyempurnakan hidupku, dan membuatku menjadi laki-laki yang sangat beruntung, dengan segala kelebihan dan juga kebaikan hatimu. I really love you, ungkap Hafiz dengan mata berbinar, seraya menyelimuti tubuh Ane. Lalu Hafiz pun ikut membaringkan tubuhnya di sebelah Ane, sambil memeluknya, bak sebuah guling. Keduanya terlelap dalam tidur indah mereka, sampai datang pagi menyongsong. Keduanya kembali beraktivitas dengan tugas rutin mereka masing-masing. Hafiz pun bersiap untuk berangkat ke kantor. Sayang, kenapa belum pakaian? Katanya mau ikut ke rumah Om Ridwan. Jadi pergi nggak? Tanya Hafiz sambil menikmati sarapan paginya. Aku naik taksi aja ya Mas. Aku lihat sepertinya kamu sibuk. Jadi aku nggak mau kamu telat ngantor hanya gara-gara nganterin aku. Lagian aku belum menyirami bunga-bunga di taman. Dan jam aku juga nggak ditentukan jam berapa, terang Ane. Oh ya udah kalau begitu, Mas pamit duluan ya sayang, pamit Hafiz pada sang istri. Ya udah, safe drive honey, ucap Ane sambil menyalam tangan Hafiz, yang dibalas dengan kecupan di kening Ane. Kamu juga hati-hati, jangan lupa kunci semuanya, tandas Hafiz sembari masuk ke dalam mobilnya. Kemudian berangsur menjauh menghilang dari pandangan. Setelah kepergian Hafiz ke kantor, Ane segera beberes rumah, dan juga menyirami bunga-bunga di taman rumahnya. Ane merasa sangat bahagia, karena ia merasa, Tante Widya sudah benar-benar mau menerima dan memaafkannya guys. Sangat berbeda dengan Tante Widya, yang sedang menyusun rencana busuk, untuk Ane dan Hafiz guys. Jom, sama-sama kita tunggu kisah Ane, dalam kisah surga yang terbagi, pada bab selanjutnya, di Yurihan Channel guys.